Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lalai meninggalkan rumah saat kompor masih menyala. 3 rumah di seberang Ulu, 1 Palembang terbakar. Seorang anggota Polri kedapatan menggunakan narkoba. Ia memiliki 9 paket narkoba yang disembunyikan pelaku di dalam kotak kacamata. Komunitas pengemudi ojek online mendeklarasi dukung Pilkada Damai Sumatera Selatan 2024. Ya, Komisi Pemilihan Umum Oku Timur menggelar rapat koordinasi sosialisasi tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kota Martapura, Kabupaten Oku Timur. Rapat bertujuan untuk mensukseskan seluruh tahapan Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda, Bawaslu, dan perwakilan partai politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Rapat membahas sejumlah agenda dan tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. Selain sosialisasi tahapan Pilkada, rapat juga membahas mekanisme pencalonan kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan dimulai pada 24 Agustus 2024 dengan agenda pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Selanjutnya, berkas bakal calon yang telah diserahkan akan dilakukan pemeriksaan secara administrasi oleh KPU. Sedangkan penetapan dan pengambilan nomor pasangan calon akan dilaksanakan pada 22 dan 23 September 2024 mendatang. Secara mekanisme itu kan tidak banyak berubah karena memang undang-undang kita masih pakai undang-undang yang lama dan kita cuma tadi kan yang dipertanyakan oleh partai terutama sekarang kan soal masa jabatan calon terpilih gitu kan ya karena ini serentak dan juga jedanya sedikit. Kalau dulu kan hasil pemilu kapan, pilkada kapan. Sekarang kan pemilu kemarin, legislatif kemarin, tiba-tiba harus pilkada, tiba-tiba harus mundur. Nah itu yang yang perlu kami perjelas tadi kan ke rekan-rekan partai politik. Rapat koordinasi ini bertujuan memantapkan dan mensukseskan pelaksanaan keseluruhan tahapan Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat dapat mendukung bersama-sama dan menjaga kondusivitas serta kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Informasi selanjutnya, sejumlah komunitas pengemudi ojek online atau daring menggelar deklarasi Pilkada Damai Sumatera Selatan 2024. Diharapkan deklarasi damai ini menurunkan tensi politik di Sumatera Selatan. Ratusan pengemudi ojek online atau daring di Sumatera Selatan yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online atau ADO menggelar deklarasi Pilkada Damai Sumatera Selatan tahun 2024. Deklarasi Pilkada Damai bertujuan untuk menyatukan persepsi dan membuat komitmen bersama demi menciptakan pilkada yang aman dan damai. Sebagai bentuk dukungan, semua pihak yang hadir membubuhkan tanda tangan mereka di papan deklarasi damai. Melalui Pilkada Damai, masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, tidak terpancing dengan informasi bohong atau hoaks, sehingga dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Melalui deklarasi damai ini diharapkan pelaksanaan Pilkada serentak 27 November nanti dapat berjalan aman dan damai serta bermartabat. Kita ini orang yang paling terkena dampak jika terjadi kerusuhan. Karena kita ini kan rata-rata memang di bawah garis kemiskinan kehidupan kami. Artinya kalau itu terjadi masalah, itu bisa berbahaya bagi kehidupan kami juga. Makanya kami ingin pilkada ini pilkada damai. Tidak terjadi apapun lah. Deklarasi damai ini disambut baik pemerintah Sumatera Selatan sehingga menjadi contoh bagi organisasi lain yang ada di Sumatera Selatan. Teman-teman
sekaligus menjadi pelopor untuk menciptakan pemilu damai ini yang aman, tertib, lancar, dan sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin di posisi Sumatera Selatan. Deklarasi damai menjadi penyejuk jelang digelarnya Pilkada Sumatera Selatan dan Palembang. Keterlibatan semua pihak termasuk pengemudi ojek daring diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada serentak berlangsung. Jadi Wanca melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi berikutnya, sepasang suami istri tega menghabisi sopir angkut barang karena ingin menguasai mobilnya. Korban dihantam menggunakan benda tumpul berkali-kali hingga meregang nyawa. Setelah setahun buron, polisi meringkus sang suami. Polisi meringkus salah satu pelaku pembunuhan terhadap sopir angkut barang di Kabupaten Patlawan. Aksi tersebut berlangsung di bulan Mei tahun lalu. Pelaku bernama Dencik Saleh, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Patlawan di daerah Musirawas. Sementara sang istri bernama Eva Wulandari yang juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan saat ini masih buron. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan keduanya terbilang sadis. Korban yang sedang tertidur dihantam kepalanya dengan palu oleh pelaku hingga tewas. Kedua pelaku kemudian kabur dengan membawa kendaraan roda 4 milik korban. Di hadapan penyidik, pelaku berdalih terpaksa melakukan pembunuhan terhadap korban karena desakan ekonomi. Pelaku mengaku bertemu korban di sebuah terminal di Kota Bengkulu, kemudian bersama sang istri merencanakan pembunuhan tersebut. Pelaku berpura-pura menyewa jasa mobil pickup milik korban untuk mengangkut barang pindahan. Korban dimingi-mingi upah sebesar 2 juta rupiah untuk mengangkut barang. Sesampainya di Kabupaten Patlawan, pelaku membawa korban ke rumah singgah yang diakui milik kerabatnya. Disitulah saat sedang tertidur, pelaku menghabisi nyawa korban. Edo bersama istrinya si Eva Wulandari membunuh supir mobil carry pickup yang disantar mereka dari Bengkulu menuju Salim. Cara motif tersangka yaitu korban sedang tertidur, langsung dipukul dengan menggunakan godam kepada kepalanya dan korban langsung meninggal dunia di tempat. Sementara belum ada, hanya satu, istrinya masih DPO yaitu Eva Wulandari. Dikenakan pasal 340 dan 365. Ancaman 20 tahun ke atas. Polisi mengamankan barang bukti berupa palu, baju, dan celana milik korban. Sementara barang bukti kendaraan roda 4 milik korban dan istri pelaku masih dalam pengejaran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 20 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Patlawan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.